CP. Aku cinta bumi. Halo sahabat penjelajah, selamat datang di petualangan luar biasa kita hari ini. Coba tarik nafas dalam-dalam. Bayangkan kita sedang berada di tepi sebuah sungai yang sangat tenang di belahan dunia yang jauh. Airnya jernih, pepohonan hijau menjulang tinggi, dan udara terasa sejuk. Tiba-tiba, plung, ada sesuatu yang menyelam ke dalam air. Mari kita lihat lebih dekat. Tunggu sebentar, apa itu? Coba teman-teman perhatikan baik-baik. Hewan ini sangat aneh. Ia memiliki paruh lebar seperti bebek. Tetapi tubuhnya ditutupi bulu coklat yang tebal. Lihat ke belakangnya. Ia punya ekor lebar dan pipih seperti berang-berang. Dan kakinya berselaput seperti katak. Apakah ini seekor bebek yang sedang menyamar? Ataukah ini berang-berang yang memakai topeng? Bukan teman-teman, inilah dia si ajaib platypus. Tahukah teman-teman, ketika para ilmuwan dari Eropa pertama kali melihat kulit platypus yang dikirim dari Australia pada tahun 1799. Mereka tidak percaya. Mereka tertawa dan berkata, "Ini pasti tipuan. Seseorang pasti menjahit paruh bebek ke tubuh hewan berbulu untuk menjahili kita." Salah satu ilmuwan bernama George Shaw bahkan mencoba menggunting kulit tersebut karena ia yakin akan menemukan jahitan benang di sana. Namun, ilmuwan tersebut tidak menemukan apa-apa. Ini adalah hewan asli, ciptaan Allah yang paling membingungkan sekaligus mengagumkan. Sekarang, mari kita masuk ke ruang kelas alam semesta kita. Biasanya kita belajar bahwa hewan dibagi menjadi kelompok-kelompok besar. Ada mamalia yang melahirkan dan menyusui, dan ada burung atau reptil yang bertelur. Tapi platypus, ia memutuskan untuk menjadi berbeda. Platypus adalah mamalia. Tapi uniknya mereka bertelur seperti burung. Bayangkan betapa bingungnya para ahli biologi saat itu. Platypus memiliki rambut dan menyusui anaknya seperti ciri khas mamalia. Tetapi ia tidak memiliki puting susu. Susunya keluar langsung dari pori-pori kulit perutnya, seperti keringat, dan anak-anaknya tinggal menjilatinya. Benar-benar hewan campuran yang luar biasa, bukan? Platypus adalah anggota dari kelompok kecil bernama Monotremata. Di seluruh dunia hanya ada 2 jenis hewan yang termasuk kelompok ini, Platypus dan Echidna atau landak semut. Mereka adalah fosil hidup yang mengingatkan kita pada masa jutaan tahun lalu ketika mamalia baru mulai berevolusi. Sekarang, mari kita menyelam bersama si platypus. Saat ia masuk ke dalam air, sesuatu yang aneh terjadi. Platypus akan menutup mata, telinga,
dan lubang hidungnya rapat-rapat. Ia menjadi benar-benar buta dan tuli saat berada di bawah air. Lalu, bagaimana mereka cari makan di dasar sungai yang gelap dan berlumpur? Apakah mereka menggunakan tangan? Tidak. Ternyata paruhnya punya radar listrik. Paruh platipus tidak keras seperti paruh burung, melainkan lembut, kenyal, dan sangat sensitif. Di dalam paruh itu terdapat ribuan sel sensorik yang bisa mendeteksi aliran listrik kecil yang dihasilkan oleh gerakan otot mangsanya, seperti udang kecil, cacing, atau larva serangga. Bayangkan jika teman-teman memejamkan mata di tengah lapangan bola yang gelap, tapi teman-teman bisa tahu persis di mana seekor semut bergerak hanya dengan merasakan getaran listrik dari langkah kakinya. Itulah kekuatan super dari platipus. Mereka adalah satu-satunya mamalia yang memiliki indera elektroresepsi sekuat ini. Platipus adalah atlet yang hebat. Di air, mereka adalah perenang luar biasa menggunakan kaki berselaputnya. Kaki depannya berfungsi seperti dayung yang kuat. Sementara kaki belakangnya dan ekornya membantu sebagai kemudi. Namun, bagaimana saat mereka ingin pulang ke rumah di daratan? Apakah selaput itu akan membuat mereka tersandung? Tentu tidak. Di darat, selaput di kakinya bisa dilipat ke bawah telapaknya. Saat selaput itu terlipat, kuku-kuku tajamnya akan muncul. Kuku ini sangat berguna untuk berjalan dan yang paling penting menggali lubang rumah mereka. Platipus tinggal di terowongan panjang di pinggir sungai. Terowongan ini bisa sangat panjang, bahkan mencapai 20 meter. Di dalamnya, mereka membuat sarang yang hangat dari daun-daun basah untuk menyimpan telur-telurnya agar tetap aman dari pemangsa seperti ular atau tikus air. Pernahkah teman-teman bertanya, mengapa ekor platipus begitu besar dan lebar? Ekornya yang lebar itu bukan cuma untuk mengemudi, tetapi sebagai gudang lemak. Ingatlah teman-teman pada unta yang menyimpan lemak di punuknya. Nah, platipus melakukan hal yang sama di ekornya. Seperti kulkas pribadi, mereka menyimpan cadangan makanan di ekornya untuk musim dingin. Jika ekor seorang platipus terlihat gemuk dan kencang, itu artinya ia sangat sehat dan punya banyak cadangan makanannya. Jika ekornya terlihat lembek, berarti ia perlu makanan lebih banyak lagi. Tapi hati-hati sahabat penjelajah. Meskipun platipus terlihat menggemaskan, mereka punya rahasia pertahanan diri. Khusus untuk platipus jantan, mereka memiliki taji beracun di kaki belakangnya. Racun ini cukup untuk membuat pemangsa kesakitan. Jadi, kita harus selalu menghormati ruang mereka di alam liar. Di mana kita bisa bertemu dengan hewan platipus ini? Kalau teman-teman ingin melihatnya, sama seperti kanguru, platipus hanya bisa ditemukan di Australia. Mereka adalah warisan alam yang sangat langka. Mereka menghuni sungai-sungai
di bagian timur Australia dan Pulau Samania. Australia, Pulau Tasmania. Platypus adalah hewan yang sangat pemilih soal tempat tinggal. Mereka sangat suka air yang bersih, tenang, dan sejuk. Mereka tidak bisa hidup di air yang kotor atau penuh sampah plastik. Jika sungai tercemar, platypus akan pergi, atau lebih buruk lagi, mereka bisa punah. Itulah mengapa tugas kita sebagai penjelajah bukan hanya mempelajari mereka lewat video ini, tapi kita juga harus menjaga alam, menjaga kebersihan sungai kita, serta menjaga lingkungan kita. Karena setiap tetes air yang bersih di bumi ini adalah kehidupan bagi makhluk-makhluk unik seperti platypus. Wah, tidak terasa ya kita sudah menjelajahi kehidupan platypus begitu dalam. Dari paruhnya yang punya radar, telur-telurnya yang unik, hingga kulkas lemak di ekornya. Alam semesta memang tidak pernah berhenti memberikan kehidupan dan kejutan kepada kita. Teruslah menjadi orang yang penasaran, teruslah membaca, dan jangan pernah berhenti menjelajah. Terima kasih sudah belajar hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kreatif dan jaga bumi kita. Sampai jumpa.